pecah. Ada yang pecah tapi bukan gelas. Ketahuan nih, kalau paniknya kuasa hukum dari trio RRT ini udah makin gak karu-karuan teman-teman. Ya gimana enggak? Antar pengacara aja beda-beda responnya. Yang satu teriak lawan kayak mau perang. Yang lainnya justru minta mundur kayak mau kabur. Lah gimana? Saking takutnya sampai nggak bisa kompak gitu ya. Dan parahnya lagi dari Pak Pengacara, terkhusus Pak Pengacara Tompel, sampai ngelantur nggak jelas dan jadi bahan ketawaan setanah air teman-teman. Kayak gini nih, kuasa hukum kebanggaan dari trio RRT. Udah deh, daripada bikin malu terus, mending jujur aja kalau kalian itu emang udah kalah telak. Gelar perkara khusus yang sempat diminta itu. Kan Kapolri akan memberikan yang independen untuk menghadirkan untuk supaya membuktikan bahwa itu ijazah palsu atau tidak. Dan kedua kami minta juga laporan yang di ini sambil menunggu itu kalau bisa dihentikan. Dan kedua kami minta juga laporan yang di ini sambil menunggu itu kalau bisa dihentikan. Yang laporan yang di Polda terhadap klien kami. Saya sih memahami kalau teman-teman pengacara dari pihak yang terlibat ya terkait dengan 24 sosial media yang kami laporkan menginginkan itu henti, tapi kami justru dari pihak korban menginginkan ini berjalan dan ada kepastian. Tuh ya. Satu, pengacara dari kuasa hukum dari Roy Panci ini minta supaya laporannya Pak Jokowi alias kasus ini diberhentikan saja. Persis tuh sama yang dilakukan oleh pengacara dari Dr. Tifa kemarin. Kalau kemarin Dr. Tifa nih yang minta mundur, sekarang giliran Roy Panci. Tapi lucunya tuh ada pengacara dari mereka juga yang justru teriak lawan. Lah gimana yang bener? Nah ini teman-teman, namanya Denny Indrayana. Ini merupakan pengacara baru dari Roy Panci CS ya. Yang dia dimana ketika kemarin baru aja dipanggil, setelah ditetapkan jadi tersangka, dia ini menyebutkan atau mendeklarasikan kalau dia ikut membela Roy Panci. Tapi lucunya ketika pengacara dari Roy CS ini perlahan-lahan sudah pengen mundur saja, kayak udah pengen kabur aja, ini justru Pak Denny Indrayana ini justru membabi buta hajar Pak Jokowi dengan mengatakan lawan, katanya seperti itu. Menariknya lagi adalah rekam jejak dari Denny Indrayana ini ternyata cukup buruk. Selain dia ini pernah tersandung kasus korupsi ya waktu itu. Terus selain itu ternyata dia ini juga merupakan pendukung dari Anies Baswedan. Waduh. Gugatan perdata itu asal didaftarkan di IKOT itu diterima. Siapa yang mengatur itu harus begini, harus begitu. Soal menang kalah kita juga tahu bahwa menang kalah itu tidak ansih soal bukti, soal norma. Banyak faktor begitu. Kenapa kami belum tempuh atau tidak tempuh, itu juga soal pertimbangan lain. Saya kira hal-hal yang sifatnya rumah tangga kami tidak perlu mengikuti saran pihak-pihak lain yang tidak punya kewenangan dan tidak punya kepentingan. Sebentar Pak Sugeng, menarik tadi yang disampaikan Bang Ahmad bahwa gugatan perdata itu bisa, Bang Ahmad, menarik tadi yang Anda sampaikan, Bang Ahmad, begitu. Baik, menarik tadi yang Anda sampaikan bahwa gugatan perdata itu bisa dimasukkan kapan saja, tapi apa yang digugat ke perdata kalau belum ada pembuktian apakah klien Anda kalah atau menang, apa yang akan digugat? Pembuktian itu nanti ada proses gugatan, nanti ada mediasi, ada replik, duplik, jawaban masih panjang. Tinggal apakah kami akan... Ya karena masih panjang makanya jangan minta untuk diberhentikan. Kan gerombolan Anda sendiri yang minta diberhentikan, gimana sih? Baik, kita hormati karena itu hak konstitusi. Pak Mardiansyah boleh? Pak Mardiansyah silakan. Ya saya sebenarnya sih nggak terlalu banyak juga yang perlu ditanggapi tadi. Pertama memang mungkin Ahmadnya lagi kurang tidur ya, jadi capek gitu. Jadi mencernanya agak kurang clear. Karena yang saya pastikan itu kan begini, sejak awal kan disampaikan bahwa narasinya semua pejabat publik, mantan pejabat publik, itu masyarakat berhak untuk mengetahui termasuk hal-hal yang sifatnya privat, ijazah dan lain sebagainya, oke. Nah terus dituding-tuding lah Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah pejabat negara itu banyak, nggak cuma presiden. Cuma supaya apple to apple, saya kasih contoh, misalnya Pak SBY atau Ibu Mega. Misalnya ada 1-2 orang atau sekelompok orang yang merasa juga mencurigai, lalu melakukan
penelitian-penelitian yang dimaksud oleh Roy Suryo CS juga gitu. Terus ternyata dia merasa wah ini ada kejanggalan dalam ijazahnya Ibu Mega dan Pak SBY. Lalu pada titik tertentu cuma minta dengan diselesaikan dengan menunjukkan saja itu ijazahnya. Nah ini kan tidak ada satu konsekuensi yang akhirnya orang tidak punya kekhawatiran, tidak bisa sembarang menuding, menfitnah, atau melakukan apapun upaya yang tidak berdasarkan bukti yang kuat, kan gitu loh. Tuh ya, ditapuk sama Bung Mardiansyah yang mana beliau ini lucu di awal tadi, dia menyentil Kozinuddin, Pak pengacara Tompel yang nampaknya ini kayaknya kurang tidur deh nih orang, ngomongannya ngelantur. Gimana kalau menurut kalian, sepakat nggak kalian soal itu? Terhadap pengumpulan barang bukti itu kan sudah ditempuh waktu selama 7 bulan, ya kan? Kami selaku salah satu pelapor juga artinya kan berharap ini masuk ke meja hijau atau pengadilan. Karena kenapa? Kita akan membuktikan di sana memang faktanya ijazah itu adalah ijazah asli. Karena sudah ada lembaga-lembaga yang sudah menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Contohnya, salah satunya rektor daripada UGM telah menerangkan dan juga memberikan suatu surat keterangan yang menyatakan bahwa memang ijazah itu adalah produk mereka. Yang kedua adalah pihak Bareskrim ketika dipinjamkan sebelumnya waktu laporan TPUA itu dipinjamkan oleh Pak Jokowi untuk di lab itu, artinya juga pihak daripada Mabes Polri itu sudah menerangkan bahwa ijazah itu identik dengan yang lainnya, kan gitu kan. Dan teman-temannya Pak Jokowi telah menerangkan bahwa memang masa perkuliahan itu ada, ya kan, dilakukan bersama, ya kan, kemudian selesainya juga bersama. Jadi terkait dengan barang bukti, kemudian keterangan saksi yang telah dikumpulkan sebanyak 120 atau 130 saksi, kemudian ahli juga dikumpulkan sebanyak 22 yang telah diperiksa. Jadi artinya terkait dengan alat bukti, ya kan, seluruhnya ini sudah berhubungan, komprehensif sudah. Jadi saya minta juga kepada Pak Kapolda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara agar bisa dilimpahkan nantinya kepada kejaksaan. Jadi kita tidak ada pintu damai. Tidak ada pintu damai. Aduh. Jadi buat yang minta mundur, yang minta mau kabur aja gitu, mohon maaf nih, nggak ada pintu damai. Mohon maaf banget. Ya harusnya kalian juga ini ya, kalau kalian sudah nyemplung nih, kalian yang memulai, masa kalian yang mundur? Kan makin ketahuan kalau kalian panik, kalau kalian takut. Iya kan? Selamat kepada Roy Panci dan kawan-kawan yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Mohon maaf kalau saya ngucapinnya terlambat karena 2 minggu nggak main TikTok. Dan alhamdulillah wa syukurillah Roy Panci dan kawan-kawan tidak langsung ditahan karena sesungguhnya saya juga sedang menunggu penelitian yang lain terkait ari-ari Pak Jokowi. Apakah ari-ari Pak Jokowi ini asli atau palsu? Dan di manakah ari-ari Pak Jokowi ini dikuburkan? Lalu apakah benar ari-ari itu adalah ari-arinya Pak Jokowi atau ari-ari orang lain? Nunggu banget sih sebenarnya. Pokoknya semoga buat Roy Panci dan kawan-kawan bisa tidur nyenyak, bisa makan enak. Ya, terutama buat Roy Panci ya, masa 2 kali sih. Nih, disentil sama mbak-mbaknya nih ya. Ini merupakan sentilan untuk trio RRT yang mana sudah jadi tersangka nih, sudah ada diperiksa ya kemarin. Tapi mereka ini masih sibuk banget. Selain tadi ada ungkapan dari kuasa hukumnya yang mana minta mundur. Ini trio RRT ini di sisi lain masih terus-terusan ngeles. Caranya dengan meneliti hal-hal yang tidak masuk akal. Contoh, tiba-tiba datang ke makam keluarganya Pak Joko Widodo. Terus katanya tahu juga di mana ari-arinya Pak Joko Widodo. Kan kayak, hah? Apa kaitannya ari-ari dengan ijazah? Nggak ada gitu loh. Iya nggak teman-teman? Tapi sebetulnya masuk akal sih kepanikan mereka ini karena apa? Ya jelas karena mereka ini sudah semakin ketahuan bohongnya. Karena apa? Sekarang dipikir logika aja teman-teman. Kalau memang Pak Jokowi ini tidak punya bukti asli, bukti ijazah asli, nggak mungkin Pak Jokowi bakal ngelaporin. Lembaran kertas ini jadi mempunyai nilai. Nilainya apa? Yaitu tanda kelulusan bahwa dia memang alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Selesai. Jadi kalau kita bicara lagi tentang keaslian lagi, aduh, terus bagaimana perguruan tinggi kalau begitu? Nah, kan bagaimana kelulusan yang sudah diakui oleh negara? Betul. Ini kan keterbelakangan dong kalau kita lihat seperti ini. Sudah, kalau memang nggak mau berkomentar atau dan lain sebagainya, jangan bikin blunder gitu loh. Ya, karena kenapa?
kita kan sudah tahu sekarang muaranya UGM sudah menyatakan bahwa itu asli. Ya. Pak Jokowi juga memang kuliah di sana, ijazahnya juga memang dikeluarkan UGM, dan memang syarat-syarat untuk menempuh untuk memperoleh ijazah itu udah ditempuh secara baik. Kemudian dikatakan itu nggak asli. Ya wajar dong Pak Jokowi menempuh jalur hukum, Ya, kan ya, itu kan? betul. Karena memang ada persoalan pidana di sana. Ya. Kenapa nggak dilihat Oh. persoalan pidananya? Kenapa selalu kelompok-kelompok yang menyerang ini yang selalu mempermasalahkan, tunjukkan dong ijazahnya, tunjukkan dong Ya, ijazahnya. ya. Dan dalam kasus Pak Mahfud itu, Pak Mahfud mengkontraskan antara bahwa ini patokannya bukan polisi katanya, tetapi hakim gitu. Ya. Padahal kan poin utamanya justru patokannya harusnya UGM gitu Pak ya. Betul. Jadi, Nah, berkaitan masalah ini, kenapa polisi? Kan yang dilaporkan itu kan bukan menyangkut masalah keaslian daripada ijazahnya Pak Jokowi. Awalnya kan bukan itu dong. Ya. Tapi lembaran kertas yang tadi dikatakan bahwa diduga oleh Roy Suryo ini, bukan diduga, dituduh loh Dituduhkan, ya. ya. Dituduh oleh Roy Suryo ini adalah palsu. Dituduhkan Perbuatan itu yang dilaporkan. Betul. Ya kan? Ada nggak korelasinya antara perbuatan yang dilakukan oleh Roy Suryo dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam perguruan tinggi itu sendiri, dan juga didukung oleh teman-temannya, dan memang hasil produknya itu dibenarkan? Ini perbuatan apa? Lembaran kertas ini jadi mempunyai nilai. Betul. Nilainya apa? Yaitu tanda kelulusan bahwa dia memang alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Selesai. Ya. Jadi kalau kita bicara lagi tentang keaslian lagi, aduh, terus bagaimana perguruan tinggi Iya, kalau iya. begitu? nah itu Nah, kan? Masuk akal loh teman-teman kalau mereka ini semakin panik. Ya karena buktinya pertama bukti sudah jelas ya kan. UGM sudah mengatakan menyebut Pak Jokowi ini memang alumni sana. Bahkan menyebut Pak Jokowi sebagai alumni kebanggaannya UGM. Kedua, Bareskrim sudah menyebut ijazahnya Pak Jokowi ini asli. Ya kan? Terus habis itu ada beberapa orang yang sudah dikasih tunjuk ijazah aslinya Pak Joko Widodo. Dan sekarang mereka ini panik, minta mundur. Masuk akal kan? Ya karena mereka sudah tahu kalau mereka ini bakal kalah. Sudah jadi tersangka pula. Joko Widodo harus jadi pesakitan. Jadi sakit secara fisik, sakit secara hukum. Gitu melalui proses peradilan. Begitu. Dan ketakutan yang ketiga pasti pasar pramuka. Kita belum nyinggung, mereka sudah gemetar. Kita belum nyinggung, dia udah nggak deg-deg. Itu pasar pramuka aya naon, gitu kan? Karena ketakutannya itu ada sesuatu di sana. Pasar pramuka. Jadi insya Allah ya, insya Allah Vox Populi, Vox Day, suara Tuhan, suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat sudah menyuarakan ijazah Joko Widodo palsu. Pertanyaannya, 1. Rakyat mana yang kamu maksud? Banyak rakyat Indonesia yang percaya ijazahnya Pak Jokowi asli. Pertama itu. Kedua, katanya Pak Jokowi lagi ketakutan, gemeteran. Yang barusan minta untuk disudahi saja, ditutup kasusnya siapa? Pak Jokowi atau gerombolan Anda? Kan gerombolan Anda. Kuasa hukum dari trio RRT. Iya kan? Yang lebih nampak takut siapa? Ketiga, ada nih, satu cuplikan lagi teman-teman. Dia. Mewek nih. Yang takut siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi gemeteran. Jangan hari ini ketawa-ketawa, besok nangis mewek. Tolong gitu. jangan mengeluarkan. Jadi itu seperti itu. Tunggu dulu. Anda ini nggak ada ibu-ibu ini gimana nih? Ini ibu-ibu. saya seperti itu ya. Saya berusaha dari tadi untuk sopan. Saya lagi bicara. Mewek nangis, gak jelas. Kayak gini kok masih nuduh Pak Jokowi yang panik. Kalian loh yang panik. Udah akui saja, gak usah malu-malu gitu dong. Pertama, kita ingin mengatakan bahwa hadapilah hukum dengan kepala tegak, bukan dengan nada marah. Jadi badai itu memang mengguncang, tetapi kapal yang kokoh tak akan tenggelam. Hadapilah proses ini bukan dengan serangan kata, tapi dengan ketenangan hati. Sebab tenang air di laut, dalam di lubuk, luas di samudera. Kedalaman itulah yang kini dibutuhkan, bukan kebisingan. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan untuk Roy CS,
Carilah kebenaran, bukan pembenaran. Carilah kebenaran bukan pembenaran. Ini tamparan keras loh ya, karena selama ini mereka-mereka ini bukan kok mencari kebenaran tapi lebih ke mencari pembenaran. Semuanya harus sesuai dengan apa yang mereka mau. Contoh seperti ijazah. Salinan ijazah di KPU saja, mereka sebut itu salah. Kan ya aneh, orang mereka saja belum pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi secara langsung. Gimana bisa dia menyebut salinan ijazahnya Pak Jokowi di KPU itu bohong, itu palsu dan lain sebagainya. Bangsa ini tidak menuntut kesempurnaan, tapi kejujuran. Betul. Gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa kesalahan bisa diperbaiki dan tanggung jawab bisa dijalani dengan kehormatan. Salah langkah bukan berarti sesat jalan, asal tahu arah kembali. Kemudian yang ketiga, untuk Roy CS, jadikan ujian ini sebagai api yang menempah, bukan membakar. Jangan biarkan ego menjadi bara yang menghanguskan nama. Biarlah kebenaran menempahmu menjadi lebih kuat, lebih rendah hati, dan lebih manusiawi. Besi yang kuat lahir dari panas yang dahsyat. Yang keempat, untuk Roy CS, bicaralah dengan hati, bukan dengan emosi. Setiap kata adalah panah. Sekali terlepas, tak akan kembali. Gunakanlah lidahmu untuk menjelaskan, bukan menyerang. Mulutmu harimaumu. Bila dijaga, ia jadi pelindung. Bila dilepas, ia jadi pemangsa. Ketenangan adalah tanda kebijaksanaan. Yang kelima adalah, tunduklah pada hukum, bukan karena takut, tapi karena cinta pada negeri ini. Menunduk di hadapan hukum bukan berarti kalah, tapi mengakui bahwa negeri ini lebih besar daripada kepentingan pribadi. Padi makin berisi, makin berunduk. Semoga kalian menunjukkan kerendahan hati yang justru memuliakan diri. Kesimpulan adalah, keadilan adalah cahaya. Kadang silau, tapi selalu menerangi. Mari kita sambut langkah ini bukan dengan amarah, tapi dengan harapan, karena bangsa yang berani menegakkan kebenaran adalah bangsa yang sedang menulis masa depan dengan tinta kejujuran. Tuh dengerin, hadapi hukum dengan kepala tegak. Tegaknya bukan kok berarti songong, tegaknya kok bukan berarti merasa benar, tapi tegaknya berani gitu loh. Kalau memang Anda itu benar, ya Anda silakan maju. Permasalahannya sekarang, Anda maju tapi Anda nggak bawa bukti. Pertama itu. Kedua, sekalinya Anda maju, tiba-tiba Anda minta mundur. Tadi Bang Ahmad bilang belum tentu juga masukin gugatan perdata gitu. Apa yang harus apa yang Anda kritisi dari hal ini? Nggak perlu saya komentari lagi, karena kan belum pasti mau dilakukan. Tadi saya sudah cukup komentari. Kita ikuti proses hukum sajalah ya. Dan salah satu tugas kaum intelektual adalah memberikan literasi yang benar. Itu aja. Ya. Baik, Pak Sugeng, ada yang mengatakan begini, hukum saat ini seolah-olah sedang berpihak ke kepolisian begitu. Hukum, aparat penegak hukum seolah-olah digunakan sebagai senjata. Ini tidak fair untuk orang-orang seperti Mas Roy Suryo, seperti Rismon CS yang kemudian ingin menguji sesuatu dengan metodologi yang diyakini saintifik begitu. Ini apa yang Anda lihat? Itu kan namanya kebebasan menyatakan pendapat ya. Jadi disebut apapun, polisi harus kupingnya tidak boleh panas ya. Kupingnya tidak boleh panas. Oleh karena itu tadi saya katakan polisi itu sebetulnya kerja dalam diam. Bahkan di negara maju ya, itu yang namanya jaksa penyelidik ya, yang dibantu oleh polisi, dia tidak akan pernah mau menyampaikan hasil proses penyelidikan. Kita ini terlalu liberal ya. Jadi tidak perlu sebetulnya polisi memberi penjelasan, tapi kita ini liberal ya di dalam hal ini. Dan itu menurut saya baik ya, baik kita jadi ada aspek transparan. Nah, kalau polisi kemudian diserang, polisi tidak boleh kemudian merasa terhina. Itu sepertinya berjalan sampai saat ini. Polisi harus tetap profesional, menghormati hak asasi manusia, ya, termasuk tadi kepada tersangka diberikan hak yang sebebas-bebasnya menghadirkan ahli dan saksi-saksi yang meringankan. Nah, teman-teman, itu tadi sekaligus menutup informasi kita pada video kali ini. Kira-kira gimana pendapat kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jibji pamit undur diri, sampai jumpa.